mobil sebagai pembayaran digital utama. Tapi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Nurlatifah Tarakat dan rekan-rekan saya Lutfi Basari, saya Novia Suki Cahyati, saya Latifah Mardadua. Mari kita saja. Terima kasih. Dadah. lanjut 2, 3. Baik, di sini kami akan memaparkan isi artikel kami. Yang pertama yaitu biar analisis kelompok kami nggak dikira sekadar opini atau tebak-tebakan, kami membedah fenomena ini menggunakan pisau analisis teoritis yang sangat legendaris dalam rumpun ilmu komunikasi, yaitu teori diffusion of innovation. Teori ini diciptakan oleh Ernst of Roger yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1962. Uniknya nih teman-teman, teori ini awalnya lahir dari riset mendalam Rogers tentang bagaimana inovasi pertanian diadopsi di kalangan petani di Amerika Serikat. Namun seiring dengan dinamika perkembangan zaman dan teknologi komunikasi, teori ini bertransformasi menjadi instrumen yang sangat relevan dan kepakai banget untuk membedah perilaku adopsi teknologi digital pada masa ini, termasuk perilaku transaksional kita sehari-hari. Selanjutnya, dalam teorinya, Roger merumuskan ada 4 unsur utama yang menentukan kesuksesan proses masuknya sebuah teknologi baru ke tengah masyarakat. Kelompok kami pun memetakan garis ke dalam 4 unsur tersebut. Pertama adalah inovasi, yaitu produk barunya sendiri berupa kris mobile yang menawarkan efisiensi transaksi. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu media penyebaran informasi di mana platform digital dan media sosial berperan besar mengenal kris ke anak muda. Yang ketiga adalah waktu yang menghitung proses linear seorang dari mulai tidak tahu, menimbang-nimbang, sampai akhirnya memutuskan pakai kris secara konsisten. Dan yang keempat adalah sistem sosial, yaitu lingkungan tempat kita berinteraksi seperti lingkaran pertemanan, komunitas kampus, hingga ekosistem tempat nongkrong kita sehari-hari. Nah, jadi sekarang mari kita bedah pembahasan utamanya. Kenapa sih kris mobile ini bisa sukses besar dan langsung cepat meracuni kebiasaan anak muda? Nah, jawabannya adalah melalui analisis 5 karakteristik inovasi menurut Rogers. Karakteristik pertama adalah keuntungan relatif. Kita merasa pemakaian kris ini jauh lebih untung dan praktis dibandingkan tunai, bebas kembali receh, dan transaksi beres hitungan detik. Jadi hal ini diperkuat oleh riset Anna Astiansyah Damayanti 2024 yang menyebutkan Gen Z ini memiliki kris karena faktor kepraktisannya tersebut. Baik, yang kedua di sini adalah kesan kesesuaian. Jadi di sini kris ini adalah plus banget dan juga sesuai dengan kultur anak muda yang memiliki definisi tinggi pada smartphone. Sebagaimana dalam penelitian riset pada tahun 2022 menyatakan bahwa gaya hidup digital ini adalah salah satu dominan pendorong penggunaan kris. Dan yang terakhir adalah tingkat kerumitan yang sangat rendah karena di sini mekanismenya sangat super gampang. Jadi di sini kita tinggal open up, transfer, interpin, dan selesai. Kemudahan inilah yang membuat penularan komunikasinya berjalan sangat super cepat. Baik, begitu saja. Boleh Kak? Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana pengalaman kakak setelah menggunakan aplikasi kris. Untuk yang pembayaran itu ya, yang secara online ya. Kalau secara pengalaman dengan menggunakan QRIS dalam membayar saya ketika belanja atau bagaimana, itu sangat membantu Kak sebenarnya. Dan tetapi kan nggak semuanya kita ini kan yang menggunakan aplikasi itu. Tetapi lagi banyak sih Kak gunanya, karena selain juga membantu dalam pembayaran yang cepat, kita juga nggak perlu pegang-pegang uang cash dan nunggu kembalian lagi gitu. Jadi kita bisa menggunakannya bayar langsung pas, itu bisa langsung cepat gitu ya. Oh, berarti itu pas sistem pembayarannya sangat memudahkan kita ya. Tapi pastinya di situ ada hambatan kan. Kalau boleh tahu apa aja Kak hambatannya? Oke, untuk hambatan ya, saya pernah ketika mau saya lupa bawa dompet, terus saya berinisiatif untuk yang kiri saja. Dan tetapi hambatannya di situ yang paling utama adalah kita ini sebagai mahasiswa nggak selalu punya kuota internet ketika di luar. Nah, di situ sih yang sangat menjadi tantangan ya, karena nggak semua outlet itu juga menggunakan wifi ya. Nah itu sih kalau dari aku tantangannya. Oke Kak, baik, terima kasih Kak atas waktunya. Ya sama-sama. Masih jangan sekarang karena sekarang ada nama aplikasi yang terbaru, yaitu menggunakan aplikasi. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat.